Bumi bertuah, gayung bersambut, sari muruah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat kembali hadir di Gemahana Channel ini. Dan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana caranya membuat soal online, soal ulangan online atau daring dalam jaringan dengan menggunakan Google Formulir. Sebelum itu, mohon bantuannya ya untuk dapat mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel YouTube ini. Semoga semakin berkembang ke depannya. Dan kalau video ini dirasakan bermanfaat, silahkan like, komen, serta share atau bagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Baik, langsung saja yuk kita masuk dalam pembahasan bagaimana cara membuat soal ulangan online dengan Google Formulir. Langkah pertama adalah kita masuk ke Google Chrome. Di Google Chrome kita cari Google Drive, Google Drive kita. Nah, ini sudah ada simbol Google Drive ya, bisa diklik atau kalau tidak ada kita cari drive.google.com. Kalau sudah masuk, ini tampilan Google Drive kita. Kemudian kita klik baru. Setelah itu, kita cari lainnya dan kita klik Google Formulir. Nah, inilah tampilan dari Google Formulir. Nah, ini siap untuk kita isi. Kita isi dengan identitas terlebih dahulu. Formulir tanpa judul kita ganti dengan ulangan bahasa Indonesia kelas 8. Ada deskripsi formulir, bisa diisi, boleh tidak juga. Nah, atau kita isi dengan pernyataan yang sama. Kemudian, ini ada beberapa opsi-opsi. Ada tambah, menambahkan pertanyaan. Ini impor pertanyaan kalau sudah ada pertanyaan sebelumnya. Ada tambahkan judul dan deskripsi. Ini bisa menambahkan gambar atau bisa menambahkan video. Dan ini adalah tambahkan bagian. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita masih mengisi bagian identitas. Kita isi dengan nama siswa. Nah, di sini ada bagian cara menjawab, yaitu bisa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kita tulis dengan jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian, klik juga wajib diisi. Jadi, setiap siswa wajib mengisi bagian ini. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan. Kita tambahkan pertanyaan selain nama, identitas lainnya kelas. Ini penting juga ya. Kelas. Cara menjawabnya, kalau tadi jawaban singkat, ini bisa pakai drop down. Karena ada beberapa pilihan. Ada opsi 1, misalnya ada kelas 8A. Nanti mereka kalau masuk dalam kelas 8A, klik kelas 8A. Kalau 8B, ya pilih 8B. Kalau 8C, pilih 8C. Kalau dia 8D, pilih 8D, dan seterusnya. Ya, saya buat sampai 8D saja, tergantung dari kebutuhan kelas Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini juga ditulis wajib diisi. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan. Kita tulis token berikutnya. Token ini sebagai password untuk mereka masuk, jadi tidak sembarangan siswa bisa masuk. Kalau dia tidak tahu tokennya, maka dia tidak bisa masuk ke dalam soal untuk mereka jawab. Ya, jadi token jawaban singkat. Kemudian di sini ada angka, kita ganti dengan teks berisi, misalnya teksnya tokennya ABC 123. ABC 123. A kapital, B kapital, C kapital 123. Ini adalah tokennya. Jadi ini adalah yang harus diisi siswa. Lalu ada teks kesalahan khusus, yaitu kalau siswa salah dalam mengisi token, maka ada keterangannya. Ini keterangannya. Token tidak valid. Baik. Dan wajib diisi.
Sudah selesai. Selanjutnya ini adalah sudah token, kelas, dan nama. Nah, saya mau buat tambahkan bagian. Ini bagian dari identitas, kemudian tambahkan bagian yang kedua adalah bagian soalnya. Kita mulai dengan sebuah instruksi pertanyaan, yaitu pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya. Sebelum masuk ke dalam soalnya, kita setting dulu dengan setelan, ada rantai, icon rantai di sini. Setelan, kemudian ini ada umum presentasi kuis. Kita akan setel satu persatu. Yang umum kita pilih batasi ke satu tanggapan. Artinya hanya boleh satu kali menjawab. Setiap siswa hanya boleh satu kali menjawab, tidak boleh berulang-ulang kali. Yang kedua, presentasi acak urutan pertanyaan. Artinya setiap siswa akan mendapatkan pertanyaan dengan urutan yang berbeda. Nah, kemudian kuis. Kita klik jadikan ini sebagai kuis. Kemudian opsinya rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika mereka sudah selesai, mereka akan tahu segera nilai mereka berapa. Hal ini kita hilangkan. Jadi mereka tidak bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab dan jawaban yang benar. Mereka hanya bisa melihat nilai mereka. Gitu. Sudah, simpan. Kalau sudah, setelan kita masuk ke dalam soalnya. Nah, ini seperti sama tadi, deskripsi sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Boleh kita pilih. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, tipsnya adalah supaya cepat mengerjakan, yaitu kita sudah menyediakan soalnya terlebih dahulu, tinggal copy paste. Atau kalau mau mengerjakan di sini juga silahkan. Tapi kalau mau lebih cepatnya, soal sudah disiapkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, saya sudah siapkan soalnya. Ya, ada soal ulangan. Kemudian ini, file soal ulangan. Ya, kita tunggu lagi proses ya. Nah, ini soal ulangannya. Ya sudah, tinggal kita drag, kita klik kanan, kemudian kita copy, atau bisa Ctrl C gitu. Lalu kita masuk ke dalam jendela Google Formulir, kita tempelkan di sini, klik kanan, kemudian tempel atau paste gitu. Ya. Nah, karena ini nanti jawabannya akan diacak, kita hilangkan nomornya. Gitu. Sudah masuk soalnya, sekarang kita masuk ke dalam pilihannya. Juga sama, begitu. Larik, bait, kita klik kanan, kemudian copy, lalu kita tempel di sini. Ya. Nah, karena tadi diacak juga, jadi sama langkahnya kita hilangkan opsi pilihan A, B, C-nya. Itu bisa kita isi satu persatu, bisa juga sekaligus. Jadi ini kita bisa ambil sekaligus dan kita tempelkan. Nah, caranya ini kita hilangkan dulu pilihan A, B, C, D-nya karena saya pakai numbering. Saya hilangkan dulu numberingnya. Baik, sudah hilang. Kemudian saya copy. Kemudian, nah ini saya hapus dulu ya. Lalu saya paste di sini. Klik, tempel. Ah, sudah. Jadi tidak perlu satu persatu, langsung semuanya masuk. Jadi sudah ada soal, sudah ada pilihannya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bisa memberikan kunci jawabannya. Ya, ada poin. Saya mau berikan poinnya 20. Rencananya mau buat 5 soal. Sebagai contoh saja saya buat 5 soal. Satu soal poinnya 20. Jadi kalau 5 soal total 100 kalau benar semua. Nah, jawaban yang benar, cerita dalam drama disampaikan dalam bentuk dialog. Nah, jawabannya D.
Lalu saya tulis selesai. Sudah, kunci jawabannya sudah terisi. Dan kita jangan lupa selalu diakhiri dengan wajib diisi. Jadi setiap siswa tidak akan melewati soal ini. Ketika ada bagian yang tidak terisi, maka dia tidak bisa mengirim soal ini. Menandai sudah selesai, berarti mereka belum selesai. Mereka harus menyelesaikan semuanya sampai tuntas, baik itu bagian dari identitas maupun soal-soal. Baik, ini baru soal yang pertama, kita masuk dalam soal berikutnya. Dengan langkah yang sama, tambahkan pertanyaan, kemudian masukkan lagi. Wah, ini ada gambar ya. Bagaimana cara memasukkan gambar? Sabar, kita masukkan ini dulu. Gambar berikut, kita tidak pakai angka 2 ya, karena tadi soalnya diacak, tidak perlu pakai nomor. Ya, gambar berikut merupakan drama dari Minangkabau yang disebut. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar? Di sini ada ikon gambar. Bisa kita klik dan kita masukkan. Akan tapi sebelumnya gambar ini sudah harus tersave, tersimpan terlebih dahulu. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara menyimpan gambar ini. Yaitu ada dua langkah. Yang pertama dengan mengklik kanan, kemudian Save As Picture. Pilih folder yang kita inginkan. Folder soal ulangan misalnya. Nih, saya tulis gambar 1. Nah, oke. Save. Sudah tersimpan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan snipping tool. Cari di pencarian, sebenarnya sudah ada di sini. Nah, ini kalau misalnya belum ada, kita cari SNIP snipping tool ya. Sudah ada, tinggal kita buka ya. Tinggal kita buka. Kalau sudah new, wah, menjadi gelap seperti ini ya. Nah, dan ada tanda plus, kemudian kita drag pada tempat yang kita inginkan. Nah, karena kita mau gambar saja di sini. Jangan ada item yang lain. Nah, sudah. Lalu, file, save as. Kita masukkan ke dalam folder yang kita inginkan, dan tulis gambar 2 misalnya. Sudah selesai. Begitulah cara menyimpan gambar. Ada dua cara yang saya ajarkan, tergantung dari yang mudah menurut Anda yang mana. Sudah, kita masuk lagi ke jendela Google Formulir. Kemudian kita masukkan gambarnya. Klik ikon gambar. Kita cari, unggah dan cari. Dan kita masukkan gambar terserah tadi, karena kita ada dua gambar di sini. Gambar 1 boleh, gambar 2 boleh, karena ini juga sama saja. Kita klik. Ya, sudah masuk di sini ya. Gambarnya sudah masuk, kemudian ada ikon titik 3 di sini, kita boleh klik. Ini cara pengaturan saja, bisa rata kiri, rata kanan, rata tengah, ubah, dan hapus. Nah, misalnya kita rata tengah, ini ya. Nah, sudah. Ya, sudah muncul gambarnya. Selanjutnya, kita akan masukkan lagi pilihannya. Dengan kita blok terlebih dahulu, kita hilangkan numberingnya, kemudian kita klik kanan dan copy, lalu kita masukkan lagi ke opsinya, klik kanan dan tempel. Nah, sudah. Kalau sudah, kunci jawaban. Kita berikan kunci jawabannya. Ini poinnya 20. Kunci jawabannya adalah, ini jawabannya Randai. Ya. Dan klik selesai. Dan akhiri dengan wajib diisi. Nah, langkah yang sama lagi, kita akan masuk ke soal yang ketiga. Tambahkan pertanyaan. Kita cari soalnya.
Kita masukkan lagi. Ya bisa Ctrl P atau klik kanan tempel. Kemudian ini kita hilangkan lagi di sini. Kemudian copy, tempel. Lalu kita berikan kunci jawaban. Ini poinnya 20. Kemudian kunci jawabannya adalah drama internasional yang berbentuk lisan, spontan, dan berasal dari cerita daerah adalah drama rakyat. Nah, ini kita klik selesai. Dan akhiri dengan wajib diisi. Seterusnya, tambahkan lagi drama kontemporer. Ya, kita hilangkan lagi dulu. Dan kita copy, Ctrl C, kita Ctrl V, lalu kunci jawaban. Ini poinnya juga 20. Dan jawabannya adalah penuh pembaharuan. Selesai. Wajib diisi. Kita masuk ke soal terakhir pada contoh ini. Ya, sebenarnya ulangan tergantung Bapak Ibu berapa banyak soalnya. Nah, sebagai contoh saya buat soalnya 5 saja. Lagi ya. Seperti langkah-langkah sebelumnya. Ya. Kemudian kunci jawaban poinnya 20. Dan ini wujudnya drama teks dan drama pentas. Selesai. Dan wajib diisi. Sudah? Inilah 5 soal yang telah kita kerjakan. Bagaimana kita cara memasukkan soalnya. Kalau ada gambar tadi bisa juga masukkan gambar. Di pilihannya juga bisa masukkan gambar ya. Ini ada pilihan untuk masukkan gambar di dalam soalnya. Ya, kalau sudah bagaimana langkah selanjutnya? Kalau sudah, boleh kita lihat dulu pratinjau. Hasilnya seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini. Ulangan Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, nanti ini jawaban yang dijawab siswa, nama, token kelas. Tinggal dipilih kelas berapa. Kemudian berikutnya ini adalah soalnya. Sudah? Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ini belum selesai. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu kita dengan kirim. Kita klik kirim. Kemudian ada tanda rantai di sini, link. Nah, kita perpendek URL. Kita perpendek. Nah, sudah. Nah, link ini kita salin dan kita bagikan ke siswa untuk siswa mengerjakannya. Sebenarnya, ini bisa kita perpendek lagi dengan situs layanan untuk dapat memperpendek tautan atau link dengan bit.ly dan lain-lain. Nah, tapi itu akan kita jelaskan, saya akan jelaskan pada kesempatan berikutnya. Ini saya tidak akan jelaskan di sini, saya hanya sampai di sini saja. Tinggal kita salin. Ya, kita salin, kemudian kita bagikan ke siswa. Misalnya Bapak Ibu lewat WA. Ya. Di WA web. WA web. Lagi loading ini. Ya.
Misalnya ini grup 7C ya. Wah, ini beberapa informasi. Nah, tadi sudah disalin. Kemudian kita paste di sini. Ya, ini sudah ada, tinggal kita kasih keterangan aja ke siswa. Silahkan mengerjakan ulangan bahasa Indonesia dengan menekan tautan di atas token, jangan lupa token ABC 123. Sudah. Begini, maka siswa mengisinya dengan mengisi token ini, maka sudah selesai mereka dalam pengerjaan soal ulangan. Nah, kita sebagai contoh coba. Misalnya kita sebagai siswa, kita mengklik. Nah, karena tadi diacak ya, tokennya adalah, misalnya saya tulis ABC123, bisa tidak? Nah, token tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena ingat tadi tokennya ABC-nya adalah kapital. Ya, nah bisa gitu ya, ABC123. Ternyata huruf kapital juga berpengaruh. Jadi, perhatikan baik-baik, ABC kapital sama ABC biasa itu berbeda, sehingga harus betul dalam memberikan penjelasan kepada siswa dalam pengisian token. Selanjutnya kelasnya misalnya kelas 8A. Nama siswa 1 misalnya. Berikutnya, klik berikutnya. Nah, tinggal diisi. Cerita dalam drama disampaikan dalam bentuk, ini misal kita isinya asal-asal saja ya. Yang pertama dalam bentuk dialog, oke kita benarkan. Lalu drama kontemporer adalah drama yang spontan, nah ini kita salahkan misalnya. Drama tradisional yang berbentuk lisan spontan, ini adalah rakyat, nah ini kita betulkan. Kalau ini jawabannya betulkan saja Randai. Lalu ini juga kita salahkan, misalnya ini jawabannya. Ya, nah sudah, kalau sudah selesai kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Lihat skor. Kita bisa lihat skor, berapa skor kita. Nah, kita hanya dapat 60. Nah, karena tadi jawabannya memang kita sengaja salah-salahkan ya. 60 dari 100 poin. Gitu. Sudah. Siswa sudah dapat melihat poinnya. Dan ini juga otomatis akan masuk dalam link guru. Bagaimana cara melihat nilai siswa? Kita bisa ambil dari sini. Nah, kita close saja di sini. Nah, ada respon. Di sini ada satu respon, karena baru satu orang tadi yang menjawab. Kita klik respon. Nah, di sini ada bagian wawasan berkaitan dengan informasi siapa saja yang mengisi, berapa orang respondennya. Pertanyaannya ini ada analisis, ya, analisis jawaban, pilihan jawaban yang paling tepat. Nah, ini adalah analisis soalnya. Kemudian, kalau kita mau melihat atau mengambil nilainya, kita ambil dari sini. Ada icon titik 3 di sini, kita klik. Download tanggapan. Ya, mulai download. Sini tadi ya, download tanggapan. Nah, kita cari, sudah terdownload atau belum. Unduhan. Ya, ini ya, formulir tanpa judul ya. Formulir tanpa judul tadi. Kita klik. Ya, kita klik lagi dan ini
Kita klik lagi. Ya, wah bentuknya seperti ini ya. Jadi kita melihatnya juga bingung. Nah, caranya masih kita harus atur lagi. Kita cukup ambil kolom yang pertama. Text to column. Ya, klik data, kemudian text to column. Kemudian kita klik delimited. Next. Kemudian, karena ini pemisahnya adalah koma, maka kita pilih koma. Kita lihat koma, kalau titik koma maka semicolon. Ya, ini koma ya, pemisahnya. Jadi kita klik koma. Dan next. Ya, kita finishkan. Ya, jadi seperti ini. Ada satu siswa yang baru memberikan tanggapan atau menjawab. Nilainya adalah 60, kelas 8A. Sebenarnya itu saja data yang kita perlukan, yang lainnya boleh kita hapus. Ya, data lain boleh kita hapus. Ini boleh kita hapus. Ya, kemudian ini juga boleh kita hapus. Nah, ini ada skor, ada nama, misalnya namanya kita mau menjadikan di depan. Ya, tinggal kita rubah, Ctrl X, Ctrl V. Nah, ini juga bisa boleh dihapus ya. Ini boleh dihapus. Delete. Ya, siswa 1 punya skor 60 dari kelas 8A. Sudah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian tidak perlu susah-susah lagi untuk dapat mengoreksi jawaban siswa. Ini siswa menjawab, langsung sudah bisa terlihat skornya seperti apa, tinggal masukkan dalam daftar nilai, gitu. Sangat menarik tentunya dalam pembuatan soal ulangan dengan menggunakan Google Formulir ini ya. Nah, selamat mencoba di rumah. Dan semoga ini dapat mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam aktivitasnya memberikan tugas pembelajaran kepada siswanya. Selanjutnya di Google Drive. Ini kita cari, ini formulirnya ya, formulir tanpa judul. Kita bisa ubah namanya dengan ganti nama, klik kanan ganti nama, misalnya ulangan bahasa Indonesia kelas 8. Iya, sudah selesai. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silakan di like dan berikan komennya, serta silakan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan pengetahuan berkaitan dengan bagaimana cara membuat soal ulangan dengan menggunakan Google Formulir. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.